Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama atau dari FRIP 049 akan mempresentasikan eh, tugas besar pemodel sistem yang dengan judul studi kasus Optimizing Pengalihan Cow Milk Production. Nah, jadi di sini untuk deskripsi tugasnya sendiri mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi dari ruang lingkup masalah dari kasus yang diperoleh. Untuk langkah pertamanya adalah memformulasikan masalah. Selanjutnya, langkah kedua, menyusun model matematik dan mencari solusi model. Untuk tujuan tugas besar sendiri adalah mengidentifikasi problem solution pada suatu sistem nyata, menggunakan pendekatan sistem thinking dan menganalisis masalah, menentukan sistem boundary dan stakeholder, menyusun influence diagram, memformulasikan model matematis, menganalisis solusi dan implikasi sistem. Untuk keriskan masalah permasalahan sendiri, yaitu ada problem situation. Selanjutnya, untuk operasi harus menentukan strategi pengelolaan susu agar tetap memenuhi kontrak penjualan, tidak melebihi kapasitas fasilitas, tetap memperoleh laba tinggi, menjaga kualitas produk, mengurangi risiko lingkungan. Selanjutnya, di analisis biaya. Analisis biaya dilakukan untuk membandingkan keuntungan dan penjualan susu premium dan pengolahan susu di pabrik. Pada susu premium, biaya meliputi produksi dan distribusi. Farm A menghasilkan laba bersih 50.000 liter per liter, sedangkan Farm B menghasilkan 8.800 perak per liter. Susu yang diolah pabrik menghasilkan produk berupa susu pasteurisasi, keju, dan pakan fermentasi sehingga memberikan nilai tambah besar. Farm A memperoleh keuntungan bersih sebesar 22.272 perak per liter, sedangkan Farm B mencapai 34.072 perak per liter. Selanjutnya ada pengolahan pabrik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bacaannya, yaitu pengolahan pabrik. Susu yang dikirim ke pabrik diolah menjadi susu pasteurisasi, keju, dan pakan fermentasi dari limbah produksi, sehingga menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi. Pada farm A, keuntungan diperoleh dari hasil penjualan produk olahan setelah dikurangi biaya produksi, distribusi ke pabrik, dan pengolahan limbah. Dengan laba bersih sebesar Rp22.272 per liter, sementara itu, Farm B memberikan keuntungan lebih besar, yaitu Rp34.072 per liter, karena memiliki hasil konversi keju yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan di pabrik yang menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dibanding penjualan susu secara langsung. Langkah keduanya itu menyusun model matematik dan mencari solusi. Pada tahap ini, model matematika dibuat untuk menentukan strategi pembagian susu yang mampu menghasilkan keuntungan harian terbesar. Fungsi tujuan digunakan untuk menghitung keuntungan maksimum dengan memasukkan keuntungan dari penjualan susu premium, hasil pengolahan susu di pabrik, serta pengurangan biaya operasional. Agar hasil optimasi dapat diterapkan secara nyata, model dilengkapi dengan beberapa batasan. Batasan tersebut mencakup kapasitas produksi harian dari Farm A dan Farm B, jumlah maksimum susu premium berdasarkan kualitas susu, kapasitas pengolahan di pabrik, kapasitas penyimpanan cooling tank, serta waktu kerja efektif mesin produksi. Selain itu, koperasi juga harus memenuhi jumlah minimum produksi susu pasteurisasi sesuai di kontrak, membatasi produksi keju agar tidak melebihi permintaan pasar, dan menjaga volume limbah tetap dalam kapasitas pengolahan yang tersedia. Semua variabel keputusan ditetapkan bernilai nol atau lebih agar hasil model tetap masuk akal dan dapat dijalankan. Selanjutnya, ada asumsi sistem pada studi case. Yang pertama itu permintaan dianggap konstan selama periode analisis. Yang kedua, biaya transportasi linear. Yang ketiga, kapasitas produksi tetap. Dan yang keempat, tidak mempertimbangkan kerusakan mesin. Untuk tujuan tugas besarnya, setelah menyelesaikan tugas besar ini, mahasiswa diharapkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem nyata dengan memahami ruang lingkup masalah, penyebab, serta dampak yang ditimbulkan pada sistem. Yang kedua itu menggunakan pendekatan sistem thinking untuk menganalisis hubungan antar komponen dalam sistem sehingga dapat memahami keterkaitan proses, sumber daya, dan faktor yang memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang ketiga itu menentukan sistem boundary atau batas sistem dengan membedakan faktor internal yang dapat dikendalikan dan faktor eksternal yang memengaruhi jalannya sistem.
Yang keempat, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder beserta peran dan pengaruhnya terhadap proses operasional maupun pengambilan keputusan dalam sistem. Yang kelima, menyusun influence diagram untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel dan memahami dampak dan setiap keputusan terhadap sistem. Yang keenam, memformulasikan model matematika melalui penyusunan fungsi tujuan dan fungsi kendala agar solusi yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata dan batasan operasional. Yang ketujuh, menganalisis hasil solusi serta mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas sistem, keuntungan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, ada ringkasan permasalahan studi case. Koperasi Susu Pangalengan atau KSP menghadapi tantangan dalam menentukan strategi dan pengolahan susu harian agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Pasukan susu berasal dari Farm A dengan kapasitas hingga 18.000 liter per hari dan Farm B sebesar 25.000 liter per hari. Susu yang tersedia dapat dialokasikan untuk dijual sebagai susu premium atau diproses menjadi susu pasteurisasi dan keju sesuai kebutuhan produksi. Dalam proses pengolahannya, koperasi harus memenuhi kontrak minimum minimum alkohol minimum distribusi susu pasteurisasi kepada mitra bisnis seperti hotel dan swalayan, sekaligus mempertimbangkan batas permintaan pasar terhadap produk keju. Selain itu, terhadap beberapa keterbatasan operasional seperti kapasitas cooling tank, kapasitas pengolahan pabrik, waktu kerja mesin, dan kemampuan pengolahan limbah yang harus tetap dipatuhi. Permasalahan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan cuaca yang dapat memengaruhi produktivitas sapi dan hambatan distribusi akibat kondisi lalu lintas yang beresiko menurunkan kualitas susu. Oleh karena itu, diperlukan model optimasi yang dapat membantu koperasi menentukan pembagian produksi yang paling efektif agar keuntungan meningkat tanpa melanggar batas operasional maupun kontrak yang berlaku. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Fatin Wisam. Oke, di sini saya akan menjelaskan problem situation. Yang pertama itu ada proses, yaitu gambaran dalam sistemnya itu yaitu pemerahan susu subuh, terus dilanjutkan pendinginan hulu, terus pengangkutan logistik ke pabrik, terus sorting ujung kualitas, pemrosesan pasteurisasi atau keju, pengemasan produk, distribusi hilir ke kota besar, pengolahan limbah sisa pabrik menjadi pakan fermentasi. Terus yang kedua yaitu struktur. Gambaran dalam sistemnya itu infrastruktur hulu farm A dan farm B, satu pabrik pengolahan inti KSP. Unit pengolahan limbah 3R, armada truk tangki pendinginan, jaringan pasar perkotaan yaitu Bandung, Jakarta, Surabaya, dan serta unit wisata toko oleh-oleh Pengalengan. Yang ketiga itu ada konflik, trade-off kompleks antara yang pertama itu maksimasi profit perusahaan versus kesejahteraan peternak hulu, yang kedua itu volume utilitas pasokan versus standar kontrol kualitas, yang ketiga pemenuhan kontrak hukum minimum pasteurisasi versus batasan ketat jam kerja mesin bottleneck utama. Yang keempat itu Uncer Uncertain test, yaitu koperasi susu pengalengan menghadapi ketidakpastian dari kondisi cuaca yang dapat memengaruhi produksi dan kualitas susu sapi, keterlambatan distribusi akibat kemacetan, perubahan permintaan pasar, kenaikan biaya energi pendinginan, serta kesehatan sapi yang dapat menurun apabila jadwal pemerahan terlalu padat. Yang kelima itu aksi dan reaksi. Yang pertama itu apabila koperasi susu pengalengan mengalokasikan lebih banyak susu untuk penjualan susu premium, maka keuntungan perusahaan dapat meningkat. Tetapi jumlah susu untuk produksi pasteurisasi dan keju akan berkurang. Yang kedua, yaitu apabila produksi keju ditingkatkan secara berlebihan, maka kapasitas pasar dapat terlampaui sehingga resiko produk tidak terjual akan meningkat. Yang ketiga, apabila distribusi susu mengalami keterlambatan lebih dari 6 jam, maka kualitas susu dapat menurun dan menyebabkan kerugian perusahaan. Yang keempat, yaitu apabila kondisi cuaca panas berkepanjangan terjadi, maka produksi susu sapi dapat menurun akibat heat stress pada sapi perah. Yang kelima, apabila limbah produksi susu diolah menjadi pakan fermentasi,
maka koperasi dapat memperoleh tambahan pendapatan sekaligus mengurangi limbah peternakan. Yang kelima yaitu kontrol. Manajemen koperasi susu pengeleman memiliki kendali atas jumlah susu yang diproduksi dari farm A dan farm B. Jumlah susu yang dialokasikan untuk susu pasteurisasi, keju maupun susu premium, serta pengolahan limbah hasil produksi yang dapat diolah menjadi pakan fermentasi. Yang terakhir yaitu goals yang keenam yaitu goals and aim. Memaksimalkan profit bersih operasional harian koperasi, memenuhi seluruh ikatan kontrak minimum, menim- minimalkan lebih limbah peternakan, dan menjaga kepuasan konsumen. Lanjut, Baik, yang untuk ketujuh itu selanjutnya, ada worldview. Kelola agroindustri susu terpadu wajib menguntungkan seluruh elemen ekosistem, yaitu koperasi, peternak mandiri, dan konsumen, serta patuh pada regulasi kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon Pemda. Yang kedelapan itu ada people. Nah, people itu peternak, rakyat pengalengan, jajaran direksi manajemen KSP, manajer logistik, operator lantai produksi, konsumen industri atau hotel, dan instansi pemerintah daerah. Yang kesembilan itu relationship. Yang pertama, peternak farm A dan B bekerja sama dengan koperasi dalam menyediakan susu segar setiap hari. Yang kedua itu manajer produksi berkoordinasi dengan bagian pengolahan untuk menentukan jumlah produksi susu pasteurisasi dan keju. Yang ketiga itu bagian distribusi bertanggung jawab memastikan pengiriman susu ke pelanggan dilakukan tepat waktu agar kualitas produk tetap terjaga. Dan yang terakhir yang keempat, manajer pemasaran dan penjualan memantau permintaan pasar agar produksi tetap sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ke-10 itu ada research, populasi sapi, pralaktasi, persediaan pakan konsentrat, jam kerja mekanik, mesin pasteurisasi, tong pengolahan keju, armada pendingin, tangki cooling tank hulu, dan teknologi skimmer mutu. Yang terakhir yaitu konsekuensi. Apabila koperasi susu Pangalengan gagal mengalokasikan produk susu secara optimal sehingga tidak dapat memenuhi kontrak minimum distribusi susu pasteurisasi sebesar 15 liter per hari atau terjadi penurunan kualitas susu akibat keterlambatan distribusi, maka koperasi dapat mengalami kerugian, kehilangan pelanggan, dan menurun kepercayaan pasar terhadap kualitas produk susu yang dihasilkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fawas. oke, selanjutnya yaitu ada sistem boundary. Pertama itu ada insight system, ada manajemen produksi harian di farm A dan B, sistem transportasi internal antar hulu dari ke pabrik KSP, parameter operasi internal di pabrik pengolahan, volume kerja pengolahan limbah internal, pola distribusi logistik armada tangki KSP ke kota besar, penentuan proporsi alokasi harian dan paruan produk, penggunaan alat pemantauan mutu, scanner internal, operasional area atau oleh wisata internal pengalaman. Terus untuk outside sistemnya yaitu antara dan poin satu yaitu dinamika harga dan struktur pasar khusus internasional. Untuk poin duanya perubahan iklim, makro global dan anomali cuaca, perubahan kebijakan harga bakar minyak BBM nasional, strategi persaingan dari pabrik pengolahan susu kompetitor, perilaku konsumen retail kecil di luar ikatan kontrak formal, lalu laju pengembangan inovasi teknologi, pengolahan alternatif, regulasi keamanan pangan internasional terkait produk susu, dinamika pariwisata di luar kawasan regional Bandung Raya. Terus di sini ada rich picture diagram. Jadi untuk komponen sendiri eh, terdapat 18 komponen dan untuk kategori dari setiap komponen itu ada kategori struktur, purchase, dan relationship. Untuk pertama itu peternak rakyat di kawasan Pangalengan itu ada struktur, unitnya poin kedua juga sama struktur. Terus untuk poin ketiganya itu ada proses pemerahan susu seharian, di mana kategorinya proses, truk logistik pembawa hulu yaitu proses, fasilitas pabrik pengolahan KSP, struktur, mesin pasteurisasi dan tangki keju, scanner monitoring kualitas modern itu sama sama dengan struktur. Terus selanjutnya jaringan truk tangki pendingin luar kota itu masuk kategori proses. Selanjutnya ada supermarket dan hotel mitra industri serta industri kuliner kota besar itu masuk ke struktur. Selanjutnya ada di unit instalasi pengolahan limbah 3R itu kategorikan proses. Terus untuk pakan ternak fermentasi hasil olah kategorikannya itu ya relationship.
dan serta ada sinar matahari atau radiasi tinggi itu masuk kategori struktur. Curah hujan tinggi dan banjir jalanan juga struktur. Selanjutnya ada tokoh pusat oleh-oleh dan wisatawan juga masuk ke struktur. Simbol finansial, profit perusahaan juga masuk ke kategori struktur. Selanjutnya ada lambang Eco Green 3R itu juga masuk ke struktur. Dan terakhir garis konflik interaksi multi arah itu masuk ke relationship. Selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk Rich Victor sistem boundary koperasi susu Pangalengan. Jadi ini untuk alur diagramnya. Nah, dari alur diagram di sini kita identifikasi masalah untuk analisis hierarki sistem. Sini juga kita menginput eh, flow atau mind map untuk identifikasi masalah untuk analisis hierarki sistem. Selanjutnya, kita menganalisis identifikasi masalah berdasarkan hierarki sistem. Berdasarkan diagram tersebut, hierarki sistem Koperasi Susu Pangaleman atau KSP, tujuan utamanya perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan harian dan tekan tetap memenuhi kewajiban kontrak, menjaga kualitas produk, serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem bagi menjadi 5 dimensi utama yang saling berhubungan yaitu pengolahan produksi, pengolahan produk, distribusi, dan pemasaran, pengolahan sumber daya, serta kelanjutan lingkungan. Selanjutnya pada dimensi pengolahan produk, kapasitas produksi yang terbatas menjadi kendala utama. Waktu kerja mesin yang hanya tersedia dalam jumlah tertentu menyebabkan terjadinya bottleneck pada proses produksi. Selain itu, bauran produk yang belum optimal menyebabkan sebagian potensi keuntungan belum dapat dimaksimalkan. Menurutnya juga pada dimensi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan fasilitas produksi masih belum optimal. Kapasitas cooling tank dan waktu operasional mesin belum digunakan secara efisien, sehingga menimbulkan pemborosan sumber daya. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, terutama biaya energi dan transportasi, menjadi faktor yang mengurangi margin keuntungan perusahaan. Secara keseluruhan, analisis hierarki sistem menunjukkan bahwa permasalahan utama KSP tidak hanya berkaitan dengan upaya memaksimalkan keuntungan, tapi juga melibatkan pengelolaan berbagai keterbatasan sumber daya dan risiko operasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan optimasi seperti linear programming untuk menentukan kombinasi produksi dan alokasi sumber daya yang mampu menghasilkan keuntungan maksimum dengan tetap memenuhi seluruh batasan kapasitas, kontrak, kualitas produk, dan regulasi lingkungan yang berlaku. Selanjutnya adalah analisis stakeholder yang akan dibacakan oleh rekan saya. Hmm. Baik, untuk analisis stakeholdernya itu yang pertama ada problem owner. Jadi menjadi problem owner karena punya tiga syarat berikut. Yang pertama itu tidak puas dengan kondisi saat ini. Dan yang kedua mampu menilai kapan goal tercapai. Dan yang ketiga punya kontrol pada beberapa problem situation. Untuk yang kedua itu ada problem customer. Contohnya seperti supermarket, hotel, dan industri makanan dan minuman. Yang ketiga itu problem user, ada kayak ketua operasi, manajer produksi susu, dan lain-lain. Dan keempat itu ada problem analis, yaitu aktor lapangan yang mengoperasikan seluruh proses fisik di rantai pasok. Selanjutnya itu ada elemen masalah. Kita di sini mempunyai 6 elemen masalah. Eh, yang pertama itu kita mengambil keputusan. Penjelasan dalam sistemnya Direksi Operasional dan Manajemen Koperasi Susu Pangalengan atau KSP. Yang kedua itu tujuan tujuan pengambil keputusan atau objektif yaitu memaksimalkan total keuntungan finansial bersih dari operasional harian koperasi. Yang ketiga itu kriteria keputusan atau decision criterion yaitu menetapkan kombinasi bauran volume alokasi bahan baku susu MISI dan volume pemrosesan limbah WPROK yang menghasilkan keuntungan ekonomi tertinggi tanpa melanggar satupun batasan kapasitas fisik, waktu kerja mesin, kontrak hukum, maupun regulasi AMDAL. Yang keempat itu ada ukuran performansi, yaitu total nilai keuntungan bersih harian koperasi atau rupiah per hari. Yang kelima itu input kendali, alternatif jalur aksi atau alternative course of action. Yang pertama itu penentuan volume susu farm A dan B yang dijual langsung sebagai susu segar premium SASB. Yang kedua itu penentuan volume susu farm A dan B yang dikirim masuk ke lini pabrik pengolahan MAMB. Dan yang ketiga itu penentuan tingkat volume limbah pabrik yang diproses ulang menjadi pakan fermentasi WPROK. Dan yang keenam itu ada konteks. Penjelasannya adalah optimalisasi penjadwalan dan alokasi pada sistem agroindustri susu terpadu di kawasan daratan tinggi Pangalengan, Jawa Barat
di bawah constraint di bawah constraint ketat kapasitas peralatan, batas jam operasional, fluktuasi fluktuasi alam cuaca eksternal serta tekanan kepatuhan ekologi lokal. Dan di sini kita ada variabel status. Untuk variabelnya itu ada maksimum produksi hulu farm A, jenisnya itu input data, nilainya atau kategorinya itu 18.000 liter per hari. Dan untuk variabel yang kedua, maksimum produksinya hulu farm B, dan jenisnya input data untuk nilainya 25.000 liter per hari. Yang ketiga, kuota maksimum kualitas premium A, jenisnya itu batasan proporsional, nilainya itu maksimal 45% dari total produksi real farm A. Dan yang keempat, kuota maksimum kualitas premium B, jenisnya itu batasan proporsional dan nilainya maksimal 60% dari total produksi di farm. Dan yang keenam, kapasitas tangki pendingin atau cooling, jenisnya itu batasan fisik hulu, nilainya itu maksimal 30.000 liter per hari total gabungan. Yang ketujuh itu ada kapasitas maksimum alat pengolahan. Jenisnya itu batasan kapasitas massa. Nilainya itu maksimal 35.000 liter per hari masuk pabrik. Dan yang ketujuh, kontrak minimum susu pasteurisasi. Jenisnya itu komitmen legal tegas maksimal nilainya maksimal 35 hari juga. 35.000 liter per hari. Dan yang kedelapan itu batas serapan pasar domestik keju. Jenisnya komitmen pasar hilir. Nilainya maksimal 4.500 kilogram per hari. Yang kesembilan itu ada kapasitas pengolahan unit limbah. Jenisnya itu batasan mesin 3R dan nilainya maksimal 4.000 kilogram per hari. Yang kesembilan ada total jam kerja efektif produksi. Jenisnya itu constraint bottleneck utama. Maksimalnya itu 4.500 kilo per hari. Dan yang ke-10 ada fixed cost operasional pabrik. Jenisnya itu parameter finansial statis. Nilainya itu 85.000 per hari. 85.000 rupiah per hari. Dan yang ke-11 ada fixed cost management dan distribusi. Jenisnya itu parameter finansial statis juga. Itu 40.000 rupiah per hari. Yang ke-12 itu ada nilai jual susu segar premium. Jenisnya itu parameter finansial statis. Itu nilainya 15.000 rupiah per hari. Dan yang ke-12 ada nilai jual susu pasteurisasi hilir. Jenisnya itu parameter finansial statis. Nilainya itu 12.000 per hari. Lalu juga ada nilai jual keju domestik, jenisnya parameter finansial statis, dan nilainya 95.000 per hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Fatin Wisam Nugraha. Oke, kita akan melanjutkan yaitu mendeskripsi sistem relevan influence diagram. Di sini ada dua jenis komponen. Yang pertama itu ada control input, yaitu decision dan decision rule. Yang kedua itu uncontrollable input data, constraint, dan etc. Untuk simbolnya itu ada dua, yaitu rectangle dan cloud. Nah, komponen sistemnya itu yang pertama buat control input, ada kebijakan penyerapan kuota susu dari farm A, yang kedua kebijakan penyerapan kuota susu dari farm B, yang ketiga itu penetapan jumlah lokasi untuk varian susu premium, yang keempat itu target volume pembuatan produksi pasteurisasi, yang kelima itu target volume pembuatan komoditas keju, yang keenam itu pengaturan skenario jam kerja operasional mesin, yang ketujuh itu ada strategi konversi residu pabrik menjadi produksi pakan fermentasi. Terus buat komponen dalam sistem yang uncontrollable yaitu yang pertama ada angka permintaan pasar terhadap susu pasteurisasi, yang kedua ada batas daya serap pasar untuk produksi keju, yang ketiga dinamika iklim dan kondisi cuaca regional, yang keempat hambatan kepadatan lalu lintas pada jalur distribusi, yang kelima ada batas fisik daya tampung tangki pendinginan atau cooling tank. Yang keenam adalah kapasitas nominal pengolahan stasiun pabrik. Yang ketujuh kesepakatan volume minimum pada kontrak distribusi. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya juga terdapat sistem variabel, komponen atribut, state variable value. Dan untuk simbolnya itu dia circle.
Dan untuk komponen dalam sistem itu pertama volume pasokan lewat steady farm, volume pasokan lewat steady farm B, status derajat mutu bahan baku susu harian, akumulasi volume zat sisa hasil aktivitas produksi, tingkat utilitas kapasitas operasional mesin, tingkat utilitas kapasitas operasional mesin, kalkulasi total pengeluaran operasional harian. Selanjutnya ada output, yang mana simbol tersebut oval, akumulasi total pengeluaran bersih harian Z, total output real produk susu pasteurisasi, total output tidak hasil refleksi produk keju, total output real komoditas susu premium terjual, akumulasi volume residu limbah yang berhasil didaur ulang. Hasil pemenuhan terhadap komitmen kontrak distribusi hilir. Baik, untuk selanjutnya ini adalah terdapat influence diagram dari KSP. Nah, selanjutnya dari interaksi sistem atau feedback. Bisa dilihat, pertama itu ada contohnya, salah satunya adalah lonjakan grafik permintaan masyarakat kota besar frekuensi pengiriman truk logistik luar kota dipacu intensif. Dan untuk dampaknya sendiri, emisi gas karbon monoksida armada melonjak, tekanan sas- sanksi dan audit regulasi lingkungan Pemda menganggap negatif feedback. Nah, untuk selanjutnya itu sama tetap dengan interaksi dan dampaknya. Selanjutnya ada model matematis atau kamus simbol. Yang pertama itu ada kamus simbol MA atau keterangannya volume aliran bahan baku susu asal farm A yang dialokasikan masuk pabrik pengolahan. Untuk satuannya semuanya ada liter per hari. Tapi untuk di simbol Z itu dia satuannya itu rupiah per hari dan untuk ininya akumulasi nilai keuntungan operasional bersih harian koperasi susu Pangan. Jadi untuk yang berbentuk dengan keuangan itu satuannya itu rupiah atau per hari. Ada juga ada yang tergantung dengan volume atau massa itu masuk satuannya kilogram per hari. Selanjutnya nih untuk rincian model matematis ini adalah hasil atau keterangan dari beberapa kamus dan serta rumus-rumus yang ada yang dapat kita implementasikan terhadap studi kasus tugas besar. Nah, untuk solusi berdasarkan hasil formulasi dan simulasi model optimasi sistem yang telah dirancang. Kesimpulan dan sasaran utama dari penanganan situasi masalah ini adalah wujudkan tingkat keuntungan bersih harian yang maksimal bagi kas internal koperasi susu Pangalengan melalui penetapan kombinasi produk yang paling efektif dan menguntungkan, pemenuhan kewajiban distribusi kontraktual, optimalisasi keberlanjutan lingkungan, memastikan volume limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi tetap berada dalam batas kapasitas maksimum kapasitas pengolahan limbah harian sesuai ketentuan, optimalisasi efisiensi operasional, memastikan setiap skenario reproduksi mampu memanfaatkan durasi kerja mesin yang terbatas secara maksimal. Nah, ini untuk hasil alokasi optimalnya, keputusan pertama ada susu HAM A untuk premiumnya dengan rumus atau simbol yang terdapat di sebuah tabel sebelumnya. Dan untuk nilai optimalnya itu ada 5.000 liter per hari. Selanjutnya juga ini untuk hasil alokasi yang untuk yang lainnya dan juga untuk nilai optimal yang lainnya. Nah, untuk analisis hasilnya, yang pertama eksekusi target kontrak komersial terpenuhi. Terus yang kedua, penetrasi pasar keju berada pada titik optimal. Terus yang ketiga itu ada utilitas unit sanitasi limbah berada dalam koridor aman. Terus untuk yang terakhir ada di komoditas premium berperan sebagai pemacu margin dan berlima patuhan ketat terhadap seluruh karakteristik operasional. Untuk kesimpulan solusi talksnya adalah prioritas utama kontrak mengunci alokasi susu, maksimalisasi komoditas sekunder, penyaluran surplus bahan baku, sirkular ekonomi 3R. Nah, untuk terakhir adalah kesimpulan berdasarkan analisis penyeluruhan terhadap sistem operasional dan model kuantitatif yang dikembangkan. Permasalahan utama dan proses produksi koperasi susu Pangalengan terletak pada penentuan strategi alokasi susu mentah yang berasal dari farm A dan farm B. Hubungan tersebut harus mampu menghasilkan keuntungan harian yang optimal tangki pendingin. Selanjutnya ada hasil pemodelan menggunakan metode linear programming menunjukkan bahwa kombinasi produksi yang paling menguntungkan diperoleh melalui pembagian alokasi bahan baku susu ke beberapa tujuan yang berbeda. Untuk temuan simulasi ini mengidentifikasi bahwa peningkatan keuntungan perusahaan tidak hanya bergantung pada besarnya volume susu yang diproduksi, tapi lebih ditentukan oleh ketepatan dalam mengalokasikan bahan baku ke setiap jenis produk. Terus selain aspek probabilitas, penerapan konsep ekonomi sirkular melalui pemasaran limbah, produksi, menjadi bahan baku, pakan fermentasi turut memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan. Baik, untuk sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf jikalau ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya? Masuk suara ya. Live. Oh, Stop. 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 oke.